Dunia pada saat ini menunjukkan bahwa sangat banyak umat manusia yang rohnya tertidur di dalam kenikmatan arus dunia ini. Haleluya. Saya ingin menceritakan suatu kesaksian mimpi saya di 1 minggu yang lalu. Tetapi pertama-tama saya ingin menyapa dahulu ketiga pribadi ilahi yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan. Rohnya Bapa Syurgawi yang ada di dalam dirinya Pak Emad Nahago, dan rohnya Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam dirinya Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus Roh kebenaran yang ada di dalam mempelainya Ibunda Fi Hamdani, dan Shalom Ilahim juga untuk semua para saksi surga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya, para nabi-nabinya, rasul-rasulnya, anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini. Shalom Ilahim bagi kita sekalian. Ya Bapak Ibu, saya ingin menceritakan suatu kesaksian mimpi di 1 minggu yang lalu, dan kiranya ini dapat menjadi peringatan untuk kita, di mana mimpi itu agak sukar untuk saya gambarkannya di dalam kata-kata, makanya saya melukiskannya dan saya akan menunjukkannya dan menceritakannya di dalam ilustrasi lukisan yang kurang cantik. Dan seperti ini Bapak Ibu, di mana saya melihat di dalam lautan luas itu, saya melihat ini adalah orang-orang yang sedang tidur di atas lautan itu. Dan saya melihat ada rumah di tengah-tengah lautan itu, di mana rumahnya itu ada kayu-kayu yang tersusun melekat di tembok, di dinding rumah ini yang ada di luar Bapak Ibu. Dan satu persatunya dari bawah sehingga ke atas itu dipenuhi kayu-kayu seperti ini, dan kayu ini sekecil-kecilnya Bapak Ibu. Dan saya melihat di atas kayu itu ada orang yang sedang tidur, dan kayu itu sangat kecil sebenarnya Bapak Ibu, sedikit tidak memuati satu orang di atas sebenarnya. Jika orang ini bergerak ke kiri dan ke kanan, ia akan jatuh ke lautan ini. Makanya ia harus tidur dalam keadaan statik, ataupun jika sekiranya ia tertidur lelap dan ia bergerak, ia akan jatuh ke bawah di lautan ini Bapak Ibu. Seperti itu mimpi yang saya diperlihatkan Bapak Ibu, di mana lautan itu menunjukkan keadaan dunia pada saat ini, di mana ramai umat manusia yang pada waktu ini rohnya itu sedang tertidur di dalam kenikmatan dunia. Sangat banyak Bapak Ibu, sangat banyak yang sudah rohnya itu sedang tertidur, terikat dengan kenikmatan akan dunia ini. Jadi kesaksian mimpi ini menjadi peringatan untuk kita semua, terutamanya juga buat diri saya, untuk tetap roh kita ini terjaga, untuk tetap kita berjaga-jaga senantiasa, karena dunia ini sangat jahat Bapak Ibu. Roh-roh dunia ini akan berusaha untuk membuat kita tertidur, roh kita tertidur di dalam segala bentuk kenikmatan dunia, di dalam segala bentuk arus dunia ini. Dan kita anak-anak Tuhan yang mengikuti Tuhan, yang sungguh-sungguh berjalan di dalam jalannya Tuhan, kita itu berjalan melawan arus dunia ini yang sangat kuat Bapak Ibu. Arus itu mampu menghanyutkan manusia, membuat manusia itu tertidur. Seperti tadinya yang kita lihat itu, banyak sekali roh manusia pada saat ini tertidur, terikat di dalam kenikmatan dunia pada saat ini yang disodorkan oleh dunia. Sudah tidak banyak lagi Bapak Ibu yang masih mencari Tuhan, yang masih hatinya melekat kepada Tuhan, yang memberikan waktunya, kesempatannya itu untuk mencari hadirat Tuhan. Kebanyakannya itu sangat sibuk dengan kehidupan dunianya, kehidupannya yang ada di atas muka bumi ini, mengejar segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini Bapak Ibu. Sangat banyak yang tertidur, karena untuk membuat roh kita itu tetap terjaga ada bayar harganya Bapak Ibu. Dan membayar harga untuk tetap terjaga, roh kita tetap terjaga, itu sangat sakit Bapak Ibu. Kita harus mengorbankan banyak hal sekali untuk membuat kita itu tetap terjaga, roh kita itu tetap terjaga. Dan saya mengakhiri kesaksian ini dengan suatu firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-17 di dalam versi bahasa Melayu Bapak Ibu. Saya mengambilnya dan saya akan membacakannya seperti ini. Dunia dan segala sesuatu di dunia yang diingini oleh manusia tidak kekal, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup.
selama-lamanya. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini tidak kekal, Bapak Ibu. Itu adalah pilihan di tangan kita, sama ada kita mengejar harta yang daripada dunia ini ataupun harta yang daripada surga. Mengejar harta yang di surga itu kita harus sakit dahulu, tetapi mengejar harta yang di dunia ini kita senang pada saat ini, tetapi akhirnya roh kita itu binasa, Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan ini, memperingati anak-anak-Mu, memperingati kami sekalian untuk tetap berjaga-jaga di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang telah menyatakan dirinya di atas muka bumi ini membawa nama yang baru, Aditya Nugrahanto. Ia telah datang di atas muka bumi ini, Bapak Ibu. Banyak juga yang tidak mengetahui bahwa ia telah datang di atas muka bumi ini karena rohnya itu tertidur, salah satunya itu, Bapak Ibu. Padahal ia sebenarnya sudah menyatakan dirinya di atas muka bumi ini, sekali lagi berinkarnasi menjadi manusia. Ia menjalankan penghakimannya pada saat ini di atas muka bumi ini, dan banyak manusia tidak sadar bahwa murka Allah itu sedang tercurah. Ia sedang menggenapi seluruh yang sudah ada di dalam kebenaran firman-Nya pada saat ini, karena roh itu sudah tertidur. Mari kita bangkit, Bapak Ibu. Mari kita tetap terjaga, biar roh kita itu tetap terjaga dengan tetap terkoneksi hati kita dengan Tuhan, melekat hati kita dengan Tuhan, apalagi pada zaman-zaman akhir ini. Haleluya. Kiranya kesaksian ini memberkati kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dimanapun berada. Amin.